Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Tanpa terasa kita sudah berada di bulan terakhir tahun 2023. Kali ini kita akan belajar bersama dari kitab Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-17 dalam sorotan tema silsilah kelahiran Yesus. Topik ini sangat menarik saudara sekalian karena kitab Injil Matius unik. Saya katakan unik karena dalam hal penyajian berita Injil, dia punya keunikan tersendiri. Dan keunikan itu berawal dari pasal 1. Kitab Injil Matiuslah satu-satunya kitab Injil yang mengawali tulisannya dengan silsilah Yesus Kristus. Pertanyaan kita sekarang adalah, mengapa Matius menempatkan silsilah Yesus Kristus itu di awal tulisannya? Apa sesungguhnya pesan yang mau disampaikan oleh penginjil Matius? Sebelum kita mendalami bagian Alkitab ini lebih mendalam lagi, mari kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang pengasih dan penyayang, Engkau Allah yang menuntun kami, sehingga kami boleh tiba di bulan terakhir tahun 2023. Kami sadar sepenuhnya Engkaulah firman yang hidup. Kami butuh firman-Mu saat ini ya Bapa. Tuntun kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh memahami kebenaran firman-Mu. Dan diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk melaksanakan itu di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami menyambut pewartaan firman saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca kitab Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-17 dalam bingkai judul silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya, Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya memperanakan Shealtiel, Shealtiel memperanakan Zerubbabel. Zerubbabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Elyakim, Elyakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akhim, Akhim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Saudara sekalian, kitab Injil Matius adalah kitab Injil yang ditulis oleh murid Yesus yang bernama Matius. Nama lain dari Matius adalah Lewi. Nah, pekerjaan dari Matius ini adalah pemungut cukai, penagih pajak. Ini pekerjaan yang paling dibenci oleh orang Israel di kala itu. Mengapa? Sebab bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi, ya. Dan uang yang dikumpulkan oleh pemungut cukai itu disetor ke pemerintah Romawi. Karena itu, sebagian orang Israel berpandangan bahwa
pemungut cukai itu adalah kaki tangan dari pemerintah Romawi. Orang Romawi dipandang oleh orang Israel sebagai bangsa kafir. Jadi ada kebencian yang sangat hebat dari orang Israel terhadap profesi pemungut cukai. Matius berprofesi sebagai pemungut cukai. Ketika dia berada di kantornya, Yesus lewat dan Yesus memanggil Matius menjadi muridnya. Nah, Matius inilah yang menulis kitab Injil ini. Matiuslah yang memberikan catatan tentang silsilah Yesus Kristus, dan itu, ini yang menarik, Matius tempatkan di awal tulisannya. Pertanyaan kita, mengapa Matius menempatkan silsilah ini di awal tulisannya? Saudara, penginjil Matius menulis kitab Injil ini tahun 60-an Masehi. Dan tulisan ini dialamatkan kepada orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Nah, orang Yahudi suka dengan silsilah. Orang Yahudi akrab dengan silsilah. Orang Yahudi senang jika orang dapat menunjukkan silsilah dirinya. Karena melalui silsilah, identitas diri seseorang dapat diketahui. Dia berasal dari mana, keturunan siapa, dapat diketahui melalui silsilah dirinya. Karena itu orang Yahudi senang dengan silsilah. Nah, untuk meyakinkan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan, yang dinubuatkan di Perjanjian Lama, untuk meyakinkan orang Yahudi bahwa Yesus itu benar-benar berasal dari keturunan Daud, maka silsilah ini ditempatkan oleh penginjil Matius di awal tulisannya. Bagi penginjil Matius ini sangat penting. Jangan dulu kita bicara panjang lebar tentang siapa Yesus. Harus diperjelas dulu Yesus itu sebenarnya siapa. Dari keturunan siapa. Matius meyakini bahwa orang Yahudi membutuhkan itu. Orang Yahudi membutuhkan asal-usul Yesus. Nah, dengan mencantumkan silsilah ini di awal tulisannya, maka perdebatan tentang asal-usul Yesus selesai. Karena dengan silsilah ini, orang Yahudi percaya bahwa Yesus benar-benar berasal dari garis keturunan Daud. Nah, nama Daud disebutkan di sini pada ayat yang pertama. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ada dua nama yang disebutkan di sini, yaitu Daud dan Abraham. Kita tahu bersama Daud adalah seorang raja yang sangat terkenal. Dialah yang mempersatukan Israel menjadi satu kerajaan. Kerajaan Israel Raya. Nah, Raja Daud ini sangat disegani oleh bangsa Israel. Dan bangsa Israel sangat meyakini bahwa Mesias itu atau Juru Selamat itu, si pembebas itu, datang dari keturunan Daud. Dengan mencantumkan nama Daud di pasal 1 ayat 1 dalam daftar silsilah Yesus, nama ini dimunculkan pertama kali. Itu sesungguhnya mau menegaskan kepada bangsa Yahudi bahwa Yesus benar-benar adalah Mesias berasal dari keturunan Daud. Nama Abraham juga disebut di sini. Abraham kita tahu bersama adalah bapa semua orang percaya. Orang Yahudi sangat menghormati Abraham. Dengan membuat silsilah Yesus Kristus, dengan menyebut dua nama ini, Daud dan Abraham, Matius berharap agar orang Yahudi menerima silsilah Yesus ini dan mereka semakin percaya pada Yesus. Semakin beriman pada Yesus. Apapun tantangan yang dihadapi, mereka tetap percaya kepada Yesus. Saudara sekalian, dari daftar silsilah Yesus Kristus yang dicatat oleh penginjil Matius, ada 7 pesan yang mau disampaikan kepada kita. 7 pesan ini harap digarisbawahi oleh kita semua. Dan pesan yang ketujuh, itu sangat penting bagi kita dalam memahami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mulai dari pesan yang pertama.
Pesan yang pertama, Yesus benar-benar adalah Mesias. Yesus benar-benar adalah Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi. Sebab Mesias itu berasal dari keturunan Daud. Karena itu, nama Daud ditempatkan di awal tulisan ini. Nama Daud ditempatkan di awal silsilah Yesus Kristus. Yesus adalah penggenapan nubuatan para nabi. Orang Yahudi seharusnya percaya pada Yesus. Orang Yahudi seharusnya beriman pada Yesus sebagai Mesias. Dan Mesias ini bukan hanya sebatas bagi bangsa Yahudi. Mesias ini mencakup seluruh bangsa. Karena kasih Allah tidak sebatas orang Yahudi. Kasih Allah itu mencakup seluruh dunia. Jadi, dengan menyebut nama Daud di sini, dalam pasal 1 ayat 1, penginjil Matius sesungguhnya mau meyakinkan orang Yahudi bahwa Yesus benar-benar adalah Mesias. Kalau dia adalah Mesias, kalau dia adalah Juru Selamat, orang Yahudi diminta oleh Matius untuk beriman sungguh-sungguh kepada Yesus. Itu pesan pertama yang mau disampaikan oleh Matius. Pesan yang kedua, kesetaraan gender. Laki-laki dan perempuan istimewa. Tidak ada yang begitu dominan atau mendominasi. Apakah laki-laki atau perempuan? Tidak ada seperti itu. Laki-laki dan perempuan setara. Laki-laki dan perempuan sama di hadapan Tuhan. Nah, dalam silsilah Yesus Kristus ini, kita menemukan ada beberapa nama perempuan. Misalnya, Tamar, Rahab, Batseba, dan Rut. Ini mempertegas bahwa di mata Tuhan, laki-laki dan perempuan itu istimewa. Di mata Tuhan, laki-laki dan perempuan itu punya nilai yang sama. Ini menjadi catatan penting bagi kita. Jangan suka mendiskreditkan sesama, karena di mata Tuhan, semuanya punya nilai yang sama. Pesan yang ketiga, orang-orang yang dianggap kotor dan berdosa, itu dilibatkan Tuhan dalam karya keselamatan. Ini berbeda dengan pandangan manusia pada umumnya. Biasanya kita menjauhi orang yang kita anggap kotor dan berdosa. Biasanya kita tidak mau bergaul, tidak melibatkan orang-orang yang kita anggap kotor dan berdosa. Kita tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk berbenah diri, untuk mengakui kesalahan dan dosanya, dan berbalik ke jalan yang benar. Nah, di sini kita melihat dalam daftar silsilah Yesus, ada Tamar, menantu dari Yehuda, yang bersinah dengan Yehuda. Ada Rahab, perempuan pelacur. Ada Batseba, istri Uriah, yang bersinah dengan Daud. Ini semua adalah orang-orang yang di zamannya dianggap kotor, dianggap berdosa. Nah, menarik sekali. Tamar, Rahab, Batseba, semuanya itu dicantumkan dalam silsilah Yesus. Jadi pintu keselamatan terbuka bagi siapapun. Orang-orang yang dianggap kotor dan berdosa dilibatkan Tuhan dalam karya keselamatan. Saudara sekalian, luar biasa Tuhan kita. Biasanya sebagai manusia, ketika kita melihat orang itu kotor, orang itu berdosa, kita tidak melibatkan orang itu dalam pekerjaan kita. Tetapi Tuhan melepaskan pengampunan. Dia memberikan kesempatan bagi orang-orang ini masuk dalam bingkai rencana Tuhan. Orang-orang yang dianggap kotor dan berdosa dilibatkan oleh Tuhan dalam karya keselamatan. Saudara sekalian, acap kali kita merasa kotor di hadapan Tuhan. Kita merasa tidak layak melayani Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengetahui isi hati kita. Dia tahu yang terbaik bagi kita. Dia melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang mau datang kepadanya, menyatakan pertobatan dan bertekad untuk hidup di jalan Tuhan.
Tuhan kita, Tuhan yang melepaskan pengampunan. Seperti Yesus ketika di kayu salib, dia mengucapkan kalimat ini, "Ya Bapa, ampunilah mereka. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mereka ini siapa? Mereka ini adalah orang-orang yang menangkapnya di Taman Getsemani. Mereka ini adalah orang-orang yang menyiksanya di hadapan Imam Besar Kayafas. Orang ini adalah orang-orang yang menyalibkan dia, yang membuat dia menderita. Dia melepaskan pengampunan bagi mereka. Dalam logika akal budi, seharusnya pengampunan itu diberikan jika orang itu datang meminta pengampunan kita. Tetapi Yesus tidak menunggu mereka meminta ampun. Yesus melepaskan pengampunan itu, melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Inilah ajaran Kristus bagi kita. Dan inilah susahnya menjadi orang Kristen. Kita diminta mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Yesus memberikan teladan itu. Orang-orang yang kotor, yang dianggap berdosa, dilibatkan Tuhan dalam karya keselamatan. Itu pesan yang ketiga. Dan pesan yang keempat dari teks bacaan kita saat ini. Keselamatan dari Yesus Kristus itu berlaku universal. Berlaku universal. Dalam bacaan kita, daftar silsilah Yesus Kristus, kita menemukan ada seorang perempuan yang bernama Ruth, istri dari Mahlon, orang Bethlehem. Nah, Ruth ini seorang janda. Kemudian dia menikah dengan Boas. Nah, Ruth ini siapa? Asal-usul Ruth ini dari mana? Ternyata Ruth ini berasal dari Moab. Orang Israel memandang orang Moab adalah bangsa kafir. Nah, Ruth yang dianggap kafir itu, Ruth yang berasal dari bangsa Moab, dilibatkan Tuhan dalam karya keselamatannya. Itu berarti karya keselamatan Allah tidak sebatas orang Yahudi, tidak sebatas bagi umat Israel. Karya keselamatan Tuhan itu juga dialamatkan bagi bangsa-bangsa lain. Mereka menjadi alamat kasih Allah. Nah, pesan yang keempat demikian. Pesan yang kelima, rencana Tuhan Allah untuk menggenapi janjinya tidak ditentukan oleh eksistensi manusia yang penuh kekurangan dan dosa. Lihatlah dalam daftar silsilah Yesus. Ada Rehabeam dan Abia, anaknya yang jahat. Tapi kemudian ada Asa yang baik. Ada Yosafat yang baik. Ada Hizkia yang baik. Ada Yoram yang jahat. Ada Manase yang jahat. Nah, orang baik, orang jahat ada dalam bingkai rencana Tuhan. Nah, ini menarik saudara sekalian, menarik sekali. Tuhan merancang hadirnya seorang Mesias. Tuhan merancang hadirnya seorang penyelamat. Proses hadirnya penyelamat itu luar biasa. Di dalamnya ada orang baik. Di dalamnya ada orang jahat. Semuanya mendapat kesempatan dari Tuhan. Menjadi bagian dari rencananya. Jadi rencana Tuhan tidak bisa digagalkan karena di situ ada orang jahat. Rencana Tuhan tidak bisa digagalkan oleh apapun. Tuhan berproses dalam sejarah hidup manusia. Dan pada akhirnya, Mesias atau Juru Selamat itu lahir. Nah, pesan yang keenam. Puncak karya keselamatan Allah. Yesus lahir di lingkungan keluarga tukang kayu. Yusuf adalah seorang tukang kayu. Yesus lahir dalam rumpun keluarga ini. Keluarga yang sederhana, keluarga yang bersahaja, keluarga yang tampil apa adanya. Kitab Injil Matius menyebutkan Yusuf ini seorang yang tulus hatinya. Tuhan berkarya melalui orang-orang yang tulus hatinya. Orang yang tulus hatinya diberikan kasih karunia oleh Tuhan untuk melahirkan Juru Selamat.
Nah, ini menjadi pelajaran penting bagi kita betapa pentingnya menjaga ketulusan hati. Betapa pentingnya tampil bersahaja. Betapa pentingnya kita menjalani kehidupan dalam kesederhanaan, dalam ketulusan, tanpa ada kemunafikan di dalamnya. Herodes berbeda. Herodes memilih jalan kemunafikan, dan karena itu Tuhan tidak memakai dia dalam karya keselamatan Allah. Nah, yang terakhir, yang ketujuh. Penekanan Matius di sini, Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Juru Selamat. Yesus adalah Penyelamat. Itu muara dari daftar silsilah Yesus Kristus. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Ternyata dalam melaksanakan karya keselamatan, Tuhan berproses dalam sejarah. Tuhan yang sama berproses dalam sejarah hidupmu. Sebelum Yesus naik ke surga, dia mengucapkan kalimat ini, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Sampai akhir zaman. Itu berarti dalam sejarah kehidupan kita, ada Tuhan yang menuntun dan menyertai. Ada Yesus Kristus yang berkarya di dalam Roh-Nya yang kudus. Dialah yang menyertai kita. Daftar silsilah Yesus Kristus ini memberikan kekuatan iman bagi kita. Betapa Allah kita itu pengasih adanya. Dia memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berdosa untuk kembali ke jalannya, untuk berbalik kepada Tuhan. Kita sekarang berada di Minggu Advent yang ketiga. Kita sekarang sedang bersiap diri menyambut perayaan Natal Yesus Kristus, dan di Minggu Advent umat Kristen di seluruh dunia dipersiapkan, dibekali, menyongsong kedatangannya kembali. Sebagai umat yang beriman sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, bersyukurlah karena Yesus telah lahir di muka bumi ini. Bersyukurlah karena Kristus telah mendamaikan kita dengan Allah. Dia tinggal bersama-sama dengan kita. Dia menjalani kehidupan sebagai manusia. Dia memulihkan hubungan yang retak antara Allah dan manusia. Melalui Yesus Kristus, kita dapat berjumpa dengan Bapa di surga. Kristus telah mendamaikan kita dengan Allah. Pertanyaan evaluatif dan reflektif bagi kita sekarang adalah, jika Kristus sudah mendamaikan kita dengan Allah, bagaimana dengan kita? Apakah engkau sudah berdamai dengan sesama? Berdamailah, selagi ada kesempatan untuk berdamai. Sebab akan tiba saatnya engkau ingin berdamai, tetapi kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Selamat menyongsong Natal Yesus Kristus. Selamat menyongsong tahun baru 1 Januari tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.